Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurul Afsor, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 250109112931. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan di MI Nurul Hidayah kelas 6 dan tema atau materi jenis-jenis binatang haram. Demikian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum dimulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma lillahi kalimatillah. Selanjutnya, untuk mengingat hafalan-hafalan surah-surah pendek, kita murojaah baca bersama surah Al-Kafirun bersama. A'udzu Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'buduna ma a'bud, wa la antum a'buduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Saya ingin mengabsen dulu. Absen dulu ya. Ahmad Muhibbul Adnan. Hadir. Anugrah. Hadir. Yang keras Asyifa Syafaatin. Hadir. Indah. Hadir. Muhammad Reza Ansori. Sembuh. Kemana? Apa keberagaman? Oke, ada acara wali wal pengurus ya. Hadir. Muhammad Ilham. Hadir. Nur Fatihah. Hadir. Rizki. Hadir. Sahratul Jinan. Hadir. Siti Khadijah. Dan Sodiqul Azam. Hadir. Berdiri semua. Berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk memupuk rasa cinta kita kepada negeri kita, memupuk rasa nasionalisme kita kepada negeri kita. Garuda Pancasila, aku mendukungmu.
Lanjut salawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah. Silakan duduk kembali. Kita hari ini akan belajar mata pelajaran apa? Minggu kemarin masih ingat pertemuan kemarin tentang apa? Binatang. Ingat ya? Binatang haram. Gambar apa ini? Ayam geprek. Boleh atau tidak dimakan? Yang selanjutnya ini gambar apa? Ular. Daging ular. Boleh atau tidak dimakan? Yang selanjutnya gambar apa? Boleh atau tidak dimakan? Itu gambar apa? Daging sapi. Boleh atau tidak dimakan? Minggu kemarin sudah belajar tentang makan binatang yang halal. Bahwa binatang halal itu ada yang hidup di darat, ada yang hidup di laut. Kalau yang hidup di laut bagaimana hukumnya? Semuanya halal. Yang di darat? Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang di darat itu ada yang halal, ada yang halal kan kemarin sudah dibahas. Tentang apa saja? Hewan ternak. Ini pertemuan kali ini kita akan belajar tentang binatang-binatang yang halal. Ini tujuan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu jenis-jenis binatang halal. Yang akan kita pelajari hari ini ada dua intinya. Yang pertama, mengidentifikasi jenis binatang yang haram berdasarkan kriterianya. Coba yang sampai tahu yang haram itu apa saja? Babi kenapa haram babi? Dilarang dalam Islam. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Islam melarang itu? Karena nah, ini hebatnya agama kita. Allah mengajarkan rasa cinta kita kepada alam semesta. Tidak hanya mencintai orang lain, tidak hanya mencintai keluarga, tapi kita juga harus mencintai diri kita sendiri. Dengan cara apa kita mencintai diri kita sendiri? Allah mengajarkan cinta kita kepada alam lingkup. Apa artinya? Kenapa ada hal-hal yang diharamkan? Itu artinya Allah menjaga kita dari yang tidak diinginkan. Hal-hal yang dilarang diharamkan adalah agama, itu berarti ada hal yang negatif, ada hal yang tidak baik untuk tubuh kita. Biasanya akan mengandung penyakit dan lain sebagainya. Jadi yang pertama kita akan mengidentifikasi jenis binatang yang haram berdasarkan kriterianya. Nah, nanti kalian harus tahu ini kenapa haram, elang kenapa haram, kucing kenapa haram, babi kenapa haram. Ini harus sampean identifikasi binatang yang haram tersebut berdasarkan kriterianya. Yang kedua, menyajikan klasifikasi binatang haram tersebut melalui proyek kreatif. Nanti sampai akan saya kasih tugas membuat suatu proyek. Proyek apa? Bisa terserah sampean nanti. Dari mana sampean harus berpikir nanti. Berpikir membuat seperti apa? Membuat poster misalnya, ayo tinggalkan perkara haram. Nanti itu akan kita pelajari hari ini. Nah, ini jadi ada dua, harus mengidentifikasi jenis-jenis binatang haram. Yang kedua, bisa mengklasifikasikan binatang haram tersebut dalam bentuk poster. Poster kan? Ajakan-ajakan dalam tulisan dan desain sedemikian indah. Nah, ini kita masuk ke kegiatan inti bahwa kita akan mengidentifikasi binatang-binatang yang haram. Binatang haram itu apa nih? Hewan yang dilarang untuk dikonsumsi. Artinya dikonsumsi itu tidak boleh dimakan. Kita tonton bersama video ini.
sambil Pada dicatat. video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi mengenai binatang yang halal dan haram. Mari kita simak bersama. Berdasarkan jenisnya, binatang dibedakan menjadi dua, yaitu jenis binatang yang halal dan jenis binatang yang haram. Jenis binatang haram. 10 jenis binatang yang diharamkan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Bangkai binatang, kecuali ikan dan belalang, darah, kecuali hati dan limpa, daging babi, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, binatang yang mati tercekik, binatang yang mati dipukul, binatang yang mati karena jatuh, binatang yang mati karena ditanduk binatang lain, binatang yang mati karena diterkam binatang buas, binatang yang disembelih untuk berhala. 5 jenis binatang yang diharamkan di dalam hadis Nabi yang diperintahkan untuk dibunuh: ular, tikus, kalajengking. Yang dilarang untuk dibunuh: Nah, ini ada binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Ada binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Artinya kita disunahkan kalau menemukan binatang tersebut bunuh. Kenapa? Karena itu membahayakan. Jadi kenapa harus dibunuh? Apa saja yang membahayakan binatang yang harus dibunuh? Itu diperintahkan untuk membunuh. Ada binatang yang dilarang untuk semut, dibunuh. lebah, burung kutub. Tadi ada binatang yang disuruh diperintahkan untuk dibunuh. Ada binatang yang dilarang untuk dibunuh. Ini sama-sama haram ini. Baik hewan yang diperintahkan untuk dibunuh maupun hewan yang dilarang untuk dibunuh, ini sama-sama haram dimakan. Seperti apa yang dilarang? Semut. Kalau ada lebah, tahu lebah kan? Ada burung burung, itu tidak boleh dibunuh. Makanya tidak boleh dibunuh, sehingga tidak boleh tidak boleh dikonsumsi. Sehingga hukumnya Bertaring, harimau, singa. Bertaring, ada binatang yang bertaring. Kalau menemukan binatang yang bertaring, itu juga tidak boleh dimakan, haram hukumnya. Apa yang bertaring contohnya? Lagi? Singa. Karena bertaring. Kenapa singa haram dimakan? Karena bertaring. Nanti harus diklasifikasikan. Kalau sampai menemukan binatang-binatang yang bertaring, berarti itu haram dimakan. kutu tajam, burung elang, kelak. Nah, ini binatang yang bertaring dan berkuku tajam. Yang menjijikkan, Ada binatang yang cacing, menjijikkan, cacing, kutu, ular. ular. Nah, ular ya. Itu sudah bisa dipahami saja. Ini pengenalan masalahnya. Selanjutnya, kita akan membuat suatu proyek. Apa proyeknya? Membuat suatu poster. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Ada berapa ini? Ada 11. Satu tidak masuk. 11 dibagi 3. Maka saya akan membagi ini menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini 3 orang ya. Ini ada 4 orang. Kelompok 3 ada 4 orang. Langsung begitu ya. Tugasnya apa? Ya tadi itu, menentukan jenis-jenis binatang haram dalam bentuk poster. Kelompok membuat rancangan sederhana di kertas. Contohnya seperti ini proyeknya. Boleh seperti yang kedua ini. Hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam itu disebutkan dengan dalilnya. Sampai bisa lihat di bukunya nanti. Sehingga nanti di akhirnya sampean mempresentasikan hasil karyanya sampean. Dijelaskan ke depan. Oke?
Sudah semua? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah semua proyeknya? Sudah. Sudah semua posternya? Sudah. Sudah siap dipresentasikan? Sudah. Siapa yang mau maju dahulu? Latihan. Kelompok Sama dua. satu. Silakan kelompok 2 maju ke depan semua. Ayo tinggalkan binatang haram. A. Binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. 1 ular, 2 gagak, 3 tikus, 4 anjing hitam, 5 unta. Tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Binatang haram. A. Binatang yang diharamkan karena nas dalam Al-Quran. Betul. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kita lakukan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sudah paham semua tentang pelajaran hari ini? Bahwa hewan tidak semua bisa dimakan. Bahwa hewan tidak semua bisa dikonsumsi. Ada hewan yang haram. Apa hewan yang haram? Yaitu hewan yang tidak boleh dikonsumsi. Macam-macamnya ada berapa? Banyak. Di antaranya ini tadi yang sudah saya presentasikan per kelompok. Ada babi dan anjing. Kenapa diharamkan? Disebutkan di dalam Al-Quran dan ada hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Ada hewan yang dilarang untuk dibunuh, seperti semut, lebah dan sebagainya. Ada yang bertaring dan berkuku tajam. Apa contohnya? Ada hewan yang amfibi, hidup di 2 tempat, seperti apa? Kata, lagi buaya dan sebagainya. Ada hewan yang menjijikkan, apa? Setelah kalian membuat presentasi, membuat proyek poster tentang jenis-jenis binatang haram, kalian sudah mempresentasikannya juga. Di akhir pembelajaran hari ini, saya akan melakukan tes kemampuan materi sampean. Dengan cara apa? Permainan. Permainannya apa? Tebak gambar. Ayo kita perhatikan gambar ini. Nah, di video kali ini, bisakah kamu akan diberikan waktu 5 detik per hewan? Nah, kalau kamu sudah siap, tolong bantu channel ini dengan subscribe dulu ya. Ayo kita mulai. Hewan pertama. Beruang. Jawab bersama, haram apa halal? Kenapa haram? Karena jawaban yang kompak. Kita lihat jawabannya. Haram. Oke, jawabannya adalah haram. Karena hewan predator darat yang memiliki taring sifatnya haram untuk dikonsumsi. Bagus, tepuk tangan. Selanjutnya Masih cukup mudah ya. satu Tapi persatu. semakin sulit nih. Lanjut lagi ya. Satu bangku. Hewan Meja kedua. kedua. Mulai dari bangkunya Indah. Bebek. Haram apa halal? Halal. Kenapa halal? Karena hewan. Selanjutnya Siva dan Indah. Haram. Kenapa haram? Tadi kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah haram. Sama seperti beruang sebelumnya, hewan predator darat yang memiliki taring itu Karena bertaring. Selanjutnya hewan kelima, Nur Fatihah dan Jina. Kelelawar. Halal apa? Kenapa haram? Memiliki kuku tajam. Kita lihat jawabannya. Dengan burung yang tidak berbulu dan burung pemangsa yang mempunyai cakar. Cakar, kuku tajam. Tepuk tangan buat yang ada di Rizky dan Nah, dari nomor 1 sampai 5, kamu Rizky, kejawab. Kenapa haram? Karena
jawabannya? Berulang. Hewan. Haram. Haram. Kenapa haram? Karena memiliki cakar saja. Memiliki cakar yang Haram. tepuk tangan untuk semua. Saya anggap sampean sudah menguasai pelajaran kali ini. Tentang apa? Jenis-jenis hewan. Maka kenapa ada jenis-jenis hewan haram? Ternyata Allah Maha Pencipta yang sangat luar biasa. Alam ini terdiri dari berbagai jenis hewan untuk kita konsumsi, tapi untuk kita juga jadikan pelajaran. Kenapa ada hewan yang halal? Untuk memberi protein kepada kita, daging sapi, daging ayam. Tapi ada juga hewan yang haram dimakan, babi, anjing, ular, tikus. Kenapa haram itu diharamkan oleh Allah? Karena itu mengandung racun yang berbahaya, membahayakan tubuh kita. Itu kesayangan Allah kepada kita. Allah mencintai kita dengan melarang mengkonsumsi binatang-binatang yang berbahaya. Tepuk semangat. Minggu depan kita akan mempelajari tentang apa? Cara menyembelih hewan. Kita akan mempelajari itu minggu depan. Dengan berakhirnya penguasaan materi tadi, maka berakhirlah pelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita tutup dengan pembacaan sholawat bersama-sama. Sholawatullah. Kita tutup dengan pembacaan doa bersama-sama. Al-Fatihah.